Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kali ini kita mau membahas satu artikel tentang Kristus Sang Pemenang. Apa artinya Kristus Sang Pemenang ini, dan apa signifikansinya atau maknanya bagi kehidupan iman kita sebagai seorang pengikut Kristus di tengah dunia ini. Nah, kita akan membahasnya dari 1 Korintus 15 ayat 26. Rasul Paulus menuliskan begini, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Sekali lagi, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Nah, saudara-saudara, satu kalimat pendek, tetapi ada kalimat yang sangat penting yang menjadi konklusi dari iman kita kepada Kristus. Mengapa, saudara-saudara? Karena ini adalah tujuan atau the final purpose, ultimate purpose. Mengapa Kristus datang ke dunia ini? Dia adalah Sang Firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia atau mengosongkan dirinya mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia dengan rela taat, menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, dia datang berinkarnasi, dia mati di atas kayu salib dalam penderitaannya, dan dia bangkit dari kematian. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu adalah maut. Nah, saudara-saudara, kalimat ini mengandung satu implikasi kepada kita bahwa maut telah dikalahkan. Ini juga berarti ada musuh-musuh lain yang juga dikalahkan, yaitu apa? Iblis dan dosa. Iblis ini dan dosa dan kematian inilah yang menjadi tiga musuh manusia. Menjadi tiga musuh dari Kristus. Tetapi Tuhan Yesus telah mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu maut. Dan ini berarti dia juga mengalahkan iblis dan dosa. Dengan iblis, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan dosa membawa kita ke dalam kematian. Tetapi Kristus telah mengalahkan ketiga musuh tersebut. Dan dia telah membebaskan kita, saudara-saudara. Nah, Nicholas Kabasilas menyatakan begini, inkarnasi atau pendagingan dari firman Allah itu adalah memurnikan natur atau kodrat manusia yang kotor. Kematian Kristus di atas kayu salib itu untuk mengalahkan dosa oleh karena ketaatan total Kristus kepada Allah. Dan kebangkitan Kristus mengalahkan kematian. Sehingga ketiga penghalang di dalam kodrat manusia itu, yaitu kodrat dosa, natur manusia itu sendiri, dan kematian telah dikalahkan oleh Kristus. Ya, kita adalah keturunan dari Adam yang pertama, telah dikalahkan oleh Kristus sebagai Adam yang kedua. Dia memberikan satu Adam yang baru, generasi yang baru, yaitu generasi Adam yang kedua, menggantikan Adam yang pertama. Jadi saudara-saudara, Nicholas Kabasilas menyatakan bahwa inkarnasi itu untuk memurnikan kodrat kita yang tengah kotor, kematian yang mengalahkan dosa, dan kebangkitannya mengalahkan maut. Dan itu telah disingkirkan oleh Kristus. Kemudian dari Saint Maximus the Confessor, dia menyatakan bahwa dengan jalan inkarnasi, ya, anak Allah oleh Roh Kudus dan perawan Maria, Allah memulihkan, menguduskan, dan mengilahikan kodrat manusiawi kita yang telah jatuh di dalam penderitaan, dosa, dan kematian. Sehingga manusia kita bisa kembali menjadi serupa dengan Allah. Nah, saudara-saudara, dia rela menderita untuk memulihkan penderitaan yang dialami di dalam kodrat manusiawi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyingkirkan kematian di dalam kodrat manusiawi kita. Dia bangkit dari kematian untuk memulihkan kodrat manusiawi kita, sehingga kita bisa berbagian dalam kekekalan bersama dengan Allah. Itulah keselamatan itu, yaitu pemulihan kodrat kita menjadi serupa Allah oleh Kristus Yesus di dalam Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Allah, kembali lagi menjadi satu manusia yang dipulihkan setelah Adam pertama jatuh ke dalam dosa, maka Kristus datang untuk menyingkirkan musuh atau penghalang di dalam kodrat kita. Dia menderita untuk menyingkirkan penderitaan yang kita alami. Ya, dia mati di atas kayu salib
untuk menyingkirkan kematian di dalam kodrat manusia kita. Kemudian dia bangkit dari kematian supaya kodrat yang mati tadi dipulihkan sehingga kita bisa berbagian di dalam satu kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, dengan kerendahan hatinya, Kristus menaklukkan iblis yang sombong. Tetapi dengan kematiannya, dia mengalahkan dosa. Dan kebangkitannya, dia mengalahkan maut. Dalam menaklukkan semua musuh kita, Tuhan Yesus mengundang kita sekarang untuk mengambil bagian dalam kemenangan gemilangnya. Ya. Bukan karena kita yang menaklukkan mereka, tetapi kita hanya perlu menempelkan diri kita di samping Tuhan Sang Pemenang. Nah, saudara-saudara, hanya kekuatannya yang mengalahkan, hanya senjatanya yang bisa memotong. Kita sendiri tidak memiliki kekuatan dan senjata, tetapi musuh kita menakutkan. Hanya bersama dia di sisinya, kita dapat menaklukkan musuh yang lebih kuat dari diri kita sendiri. Hanya menempel kepada Kristus, bukan pada Adam atau kepada kekuatan kita sendiri. Sebab karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mengikuti teladan Adam, hidup ditaburkan dalam rasa malu. Sedangkan mengikuti teladan Kristus, hidup dibangkitkan dalam kemuliaan. Dosa berasal dari Adam, tapi keadilan berasal dari Kristus. Kelemahan dan kematian berasal dari Adam, tetapi kekuatan serta kehidupan berasal dari Kristus. Karenanya di dalam Adam kita semua mati, tetapi di dalam Kristus kita semua akan dihidupkan. Yang satu adalah manusia duniawi, yang satu adalah manusia surgawi. Adam adalah manusia jasmani, tetapi Kristus adalah manusia rohani. Kristus tidak bangkit demi dirinya, tetapi demi kita umat manusia. Sama seperti dia tidak mati demi dirinya, tetapi demi kita. Jika kebangkitannya tidak menandakan kebangkitan kita, maka kebangkitannya adalah kepahitan dan bukan manis. Kalau begitu, di mana cinta Tuhan? Kalau begitu, di mana makna dari pengalaman dunia kita yang menyedihkan? Kalau begitu, apa tujuan kedatangan Kristus ke dunia? Di sana di mana Adam berakhir, Kristus mulai. Adam berakhir di kuburan, dan Kristus mulai dengan kebangkitan dari kubur. Di dalam Adam, tidak hanya kita akan mati suatu hari, tetapi kita juga sudah mati untuk yang terakhir. Di dalam Kristus, tidak hanya kita akan hidup kembali suatu hari, tetapi kita sudah hidup, yaitu benih di tanah sudah mulai bertunas dan menerobos ke bumi mencari cahaya matahari. Nah, saudara-saudara, ketika Kristus sudah memberikan itu kita semua, memberikan harga yang paling berharga untuk kita, dia menawarkan kepada kita kemenangan yang paling berharga itu, yaitu kemenangan atas iblis, dosa, dan maut. Dan ini menjadi keselamatan universal yang ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Dan sekarang setiap diri kita masing-masing, berapa harga yang kita bisa tawarkan kepadanya untuk memperoleh kemenangan tersebut. Nah, saudara-saudara, ada 3 yang saya usulkan kepada kita. Yang pertama adalah merendahkan diri dan menyerahkan diri pada kehendak Allah. Itulah harga yang dia minta untuk menaklukkan iblis bagi kita. Sekali lagi, merendahkan diri dan menyerahkan diri kepada Allah. Tidak sombong untuk mengalahkan iblis. Yang kedua, mati bagi diri kita sendiri. Mati bagi keinginan dan nafsu kedagingan. Itulah harga yang dia minta untuk mengalahkan dosa bagi kita. Yang ketiga, hidup untuk dia dan bukan untuk diri kita sendiri. Menerima dia di dalam hati kita. Itulah harga yang dia minta untuk mengalahkan maut bagi kita. Jadi ada 3, ketika Kristus sudah mengalahkan 3 musuh, maka kita juga harus mengalahkan 3 musuh itu dengan cara merendahkan diri kepada kehendak Allah, mati bagi dosa, dan hidup bagi Allah.
Jadi kerendahan hati, mati bagi dosa atau nafsu daging, dan hidup bagi Allah. Nah, saudara-saudara, dia menaklukkan semua musuh secara terbuka dan sepenuhnya. Ini adalah harga yang dia tawarkan, yaitu kemenangannya kepada kita masing-masing. Rasul Paulus berbicara, tetapi syukur kepada Allah yang memberi kita kemenangan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya Tuhan yang sudah bangkit, yang menerangi, menguatkan, menyembuhkan kita dengan kemenangannya. Nah, pikiran anak-anak Adam sejalan dengan kematian, didamaikan dengan pembusukan dan tenggelam lebih dalam ke dalam tanah. Pikiran anak-anak Kristus memberontak, melawan kematian dan kerusakan, dan mengerahkan lebih banyak lagi untuk mengubah diri kita menuju terang yang dibantu oleh rahmat Allah. Oleh sebab itu, mari kita lebih dalami bagaimana kita hidup suci dan terang, menaklukkan iblis, dosa, dan kematian bagi kita. Pertama, kita menyadari apa yang terjadi di dalam diri kita. Kita harus punya spiritual knowledge atau pengetahuan rohani, bagaimana cara kerja musuh kita. Nah, Antonius Agung mengajarkan kepada kita, sama seperti seorang keluar dari rahim ibunya dengan telanjang, demikian pula jiwa keluar dengan telanjang dari tubuh. Yang dari rahim ibu, jiwanya murni dan cerah. Yang dari tubuh, jiwanya kotor oleh dosa, dihidamkan oleh banyak dosa. Jika tubuh yang lahir dari rahim ibu tidak sehat, ia tidak dapat hidup. Demikian pula jiwa, jika tidak memperoleh pengetahuan tentang Allah melalui perbuatan yang baik, dia tidak dapat diselamatkan, juga tidak dapat berada dalam persekutuan dengan Allah. Penglihatan jasmani adalah mata, organ penglihatan rohani adalah akal budi atau nus. Jika tubuh buta tanpa mata, demikian pula jiwa buta tanpa nus yang benar dan hidup yang benar. Nah, ini kata Saint Antonius Agung, bahwa kita harus punya satu penglihatan rohani atau satu spiritual sight, ya. Apa itu? Yaitu nus kita harus diterangi oleh satu pengetahuan rohani yang benar, supaya nus ini bisa mengarahkan diri kita, organ tubuh kita, atau seluruh keberadaan diri kita kepada Allah, kepada satu kerendahan hati, kepada satu ketaatan, dan hidup bagi Allah. Nah, ini semua bergantung kepada akal budi kita, atau yang sering saya sebut sebagai nus. Nah, saudara-saudara, saya akan bacakan dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga. Di situ, rohku tidak akan selalu bekerja dengan manusia, karena ia juga adalah daging. Jadi, rohku tidak akan selalu bekerja dengan manusia, karena ia juga adalah daging. Nah, saudara-saudara, ini mengisyaratkan bahwa di dalam diri kita itu ada dua kekuatan yang saling berlawanan, tetapi satu kesadaran manusia, ya, bahwa karakteristik manusia itu ditentukan oleh tendensinya. Jika ia berpihak pada roh Allah, ia adalah rohani. Jika ia berpihak pada daging, ia adalah daging. Rohnya tidak hilang sama sekali bahkan dari daging, tetapi diperbudak dan tidak memiliki suara. Ia menjadi kuk dan melayani daging, seperti seorang budak melayani tuannya, menciptakan segala macam kesenangan untuknya. Tetapi sebaliknya, jika daging itu takluk kepada roh, maka daging tidak hilang dari rohnya, tetapi tunduk pada roh dan melayani roh. Ia memang kehilangan hak alaminya untuk makan melalui puasa, haknya untuk tidur melalui berjaga-jaga, beristirahat melalui kerja keras dan kelelahan yang terus-menerus, dan menyenangkan perasaan melalui pengasingan dan keheningan. Di mana daging berkuasa, Allah tidak tinggal, karena alat komunikasinya dengan manusia adalah roh yang tidak diprioritaskan dalam daging. Kehadiran dan komunikasi Allah
dirasakan untuk pertama kalinya ketika roh mulai mengklaim dirinya melalui kerja rasa takut akan Allah dan hati nuraninya. Ketika kesadaran dan kebebasan juga datang untuk menolong, maka Allah berkomunikasi dengan dia dan mulai berdiam di dalam dirinya. Sejak saat itu, dimulailah inspirasi jiwa, daging, dan seluruh manusia lahir dan batin. Sementara Allah menjadi segalanya di dalam dirinya. Dengan menjadi rohani, manusia dijadikan ilahi. Sungguh berkat yang luar biasa, dan betapa sedikitnya hal itu diingat, dihargai, dan dicari oleh kita. Nah, saudara-saudara, di mana roh Allah berkuasa di dalam diri kita, di situ kehadiran Allah dan rahmat Allah mulai memberi energi untuk melucuti daging. Daging mulai hilang kuasanya. Dia mulai diasingkan oleh api ilahi. Dan lama-kelamaan Allah menjadi segalanya di dalam dirinya. Aku menjadi semakin kecil, Kristus semakin besar. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara, berarti ini setiap orang perlu memurnikan dirinya atau hawa nafsunya. Ya, setiap orang akan diasingkan dengan api, dan setiap korban akan diasingkan dengan garam. Daging diasingkan oleh api, korban diasingkan dengan garam. Sebelum ini Tuhan berkata bahwa seseorang harus siap untuk segala macam pengorbanan atau penyucian dan semua perbuatan penyangkalan diri. Meskipun korban ini berharga bagi kita, seperti mata kita sendiri atau sangat diperlukan seperti tangan kanan kita, kita harus mempersembahkan tanpa ragu sedikit pun. Jika kita menyimpan dendam karena mempersembahkan korban seperti ini, ya, digiring dari jalan yang benar ke jalan yang salah, kita akan dipaksa untuk menderita selamanya di kehidupan yang akan datang. Jadi mempersembahkan korban yang menyakitkan dan menyedihkan di sini untuk menghindari siksaan di sana. Tanpa pemurnian atau penyucian oleh api, di sini seseorang tidak dapat diselamatkan dari api abadi. Setiap orang yang ingin diselamatkan harus diasinkan dengan api dan melewati pemurnian dengan api. Kita semua menurut hukum penciptaan kita harus mempersembahkan diri kita sebagai korban kepada Tuhan. Tetapi masing-masing dari diri kita tidak murni. Artinya, kita harus menyucikan diri sehingga dari diri kita akan dijadikan korban yang berkenan kepada Allah. Tapi jika kita mulai menyucikan diri dan mengendalikan nafsu dari jiwa kita, itu akan menyakitkan, seperti kita dibakar oleh api. Nah, proses pemurnian diri batin ini seperti proses logam dimurnikan oleh api. Logam adalah benda tidak bernyawa, sehingga tidak memiliki perasaan. Jika kita memberinya perasaan, maka ia akan merasakan pemurnian dan pembakaran secara bersamaan. Hal yang sama terjadi pada orang yang menyucikan diri. Menjalani proses penyucian ini, dia seolah-olah seperti dilalap api, seperti logam yang dilalap api. Api pemurnian melewati semua bagian tubuhnya, seperti garam menembusi tubuh yang sedang diawetkan. Dan hanya dia yang menundukkan dirinya untuk menjalani proses ini dengan kesungguhan iman, pengharapan, dan kasih. Dan ini adalah satu korban yang benar-benar menyenangkan Allah. Itulah sebabnya setiap orang perlu diasinkan dengan api, seperti dalam perjanjian lama, di mana setiap korban diasinkan sebelum dipersembahkan sebagai korban bakaran yang utuh kepada Allah. Ada satu contoh kehidupan orang yang benar-benar diasinkan oleh api di dalam sejarah gereja. Kita ambil salah satunya adalah darah martir Agape, Irene, dan Gionia. Nah, ini hanya sedikit contoh dari begitu banyak orang yang sudah menjalani satu proses pemurnian diasingkan oleh api ini. Salah satu dari mereka adalah Agape, Irene, dan Gionia. Mereka bertiga adalah saudara-saudari dan anak yatim piatu sejak masa kecil yang berasal dekat kota Aquileia. Bapak rohani mereka, Imam Zeno, menerima penglihatan akan wafatnya sendiri dan bahwa ketiga bersaudari ini akan segera menerima mahkota kemartiran.
Demikian juga martir agung Kudus Anastasia mengunjungi dan menguatkan mereka agar bertahan demi Kristus. Ketika Kaisar Diokletian berada di Aquileia, ia memerintahkan agar Agape, Irene, dan Sionia dibawa menghadapnya. Karena menolak menyangkal Kristus, mereka dipenjara. Ketika Kaisar pergi ke Makedonia, ia menyerahkan mereka pada wali kota setempat bernama Dulcetius. Nah, Dulcetius ini jatuh dalam nafsu birahi, ya, dan berusaha membujuk ketiga gadis ini untuk memenuhi hawa nafsunya. Tetapi mereka menjawab, mereka siap mati demi menjaga kemurnian mereka, demi mempelai surgawi mereka, yaitu Kristus. Dulcetius terus memaksa mereka pada malam hari. Tapi ia dihajar dan dipermalukan oleh satu kuasa yang tidak nampak. Di istananya, Dulcetius memerintahkan agar Agape, Irene, dan Sionia dilucuti di hadapannya. Tetapi prajurit-prajuritnya tidak sanggup melakukannya. Nah, saat pengadilan, Dulcetius tiba-tiba jatuh tertidur dan tidak ada orang yang sanggup membangunkannya. Tapi ketika mereka membawanya ke rumahnya, ia segera terbangun. Diokletian dalam amarah terhadap Dulcetius menyerahkan ketiga bersaudara ini kepada Sisinius. Sisinius memerintahkan agar Agape dan Sionia dibakar. Mereka menyerahkan jiwa mereka kepada Allah tanpa tersakiti. Ketika api padam, semua orang melihat bahwa tubuh para martir suci dan pakaian mereka tidak hangus oleh api. Dan wajah mereka indah dan damai, seolah-olah mereka sedang tidur. Keesokan harinya, Sisinius memberi perintah untuk membawa Irene ke pengadilan. Dia mengancamnya akan menjadi seperti kakak perempuannya, dan dia mendesaknya untuk meninggalkan Kristus. Kemudian dia mengancam akan menyerahkan pada pencemaran di rumah bordil. Tetapi martir suci itu menjawab, bahkan jika tubuhku dikotori dengan paksa, jiwaku tidak akan pernah dicemarkan dengan meninggalkan Kristus. Nah, ketika prajurit Sisinius membawa Saint Irene ke rumah bordil, ada dua prajurit yang bercahaya menyusul mereka dan berkata, Tuan Sisinius memerintahkan supaya membawa perawan ini ke gunung yang tinggi dan meninggalkannya di sana, dan kembali melaporkan kepada Tuan bahwa kita telah memenuhi perintahnya. Dan para prajurit melakukannya. Nah, ketika mereka melaporkan kembali ke Sisinius, dia menjadi marah karena dia tidak pernah memberi perintah seperti itu. Prajurit bercahaya itu adalah malaikat Tuhan, menyelamatkan martir suci ini dari kekotoran. Sisinius pergi ke gunung dengan pasukan tentaranya dan mencari Saint Irene di puncak. Nah, untuk waktu yang lama mereka mencari jalan ke atas, tapi mereka tidak dapat menemukan Irene. Kemudian salah satu prajurit melukai Irene dengan panah, lalu sang martir berseru kepada Sisinius, "Aku mengejek kedengkianmu yang tak berdaya, dan aku pergi. Tuhanku Yesus Kristus murni dan tidak tercemar." Setelah mengucap syukur kepada Tuhan, dia terbaring di tanah dan menyerahkan jiwanya kepada Tuhan pada hari Paskah. Martir Agung Anastasia mendengar tentang akhir dari para gadis perawan suci ini, dan dia mengubur tubuh mereka dengan hormat. Gereja memperingati ketiga martir ini pada tanggal 16 April. Nah, ini satu kehidupan yang begitu luar biasa, mempertahankan imannya walaupun dia harus menjalani satu proses pemurnian yang sangat-sangat sulit, saudara-saudara. Nah, saudara, iblis tahu bahwa diasinkan oleh api, ini adalah satu kehidupan yang tidak pernah lepas dari yang namanya temptation. Ya, iblis tidak senang ketika kita mau menjalani satu kehidupan yang suci di hadapan Allah. Selalu ada pencobaan jika kita mau dimurnikan dan disucikan. Dan iblis tidak tinggal diam. Nah, Saint Isaac the Syrian itu berbicara tentang dua jenis pencobaan. Yang pertama yang datang dari Allah, dan yang kedua datang dari iblis. Pencobaan dari Allah adalah satu pengalaman yang diperlukan katanya untuk mencapai pengetahuan tentang Allah. Sedangkan pencobaan dari iblis ini yang harus ditakuti atau dihindari oleh orang percaya. Saint Isaac ditanya, bagaimana kata-kata Kristus? Berdoalah agar kamu tidak masuk ke dalam pencobaan.
Nah, cocok dengan nasihat Kristus sendiri yang terus-menerus untuk menanggung pencobaan dan kesengsaraan. Cobaan-cobaan yang datang dari Allah itu untuk menyembuhkan penyakit jiwa. Dengan menanggung pencobaan, seseorang yang didekatkan kepada Allah dan imannya dikuatkan. Sementara kalau dari iblis, kita makin terjerat oleh hawa nafsu dan menjauh dari Allah. Pencobaan diizinkan oleh Tuhan agar di tengah-tengahnya kita dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan dan pemeliharaannya. Ketika seseorang menaruh harapannya dengan teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan cobaan untuk mendekatkannya. Jadi memang semakin kita mau dekat sama Tuhan, akan semakin besar godaan untuk dekat sama Dia. Semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin tinggi intensitas pencobaan. Ini adalah hukum kehidupan spiritual. Selama kita sedang dalam perjalanan menuju kota kerajaan dan sedang mendekati kota Allah, biarlah ini menjadi penunjuk jalan bagi kita. Kekuatan pencobaan yang kita hadapi. Semakin dekat kita menarik dan semakin dekat kita menarik dan maju, semakin banyak godaan berlipat ganda terhadap kita. Setiap kali kita melihat dalam jiwa kita berbagai godaan dan semakin intens, ketahuilah saat itu kita sebenarnya diam-diam memasuki tingkat baru yang lebih tinggi. Dan rahmat itu telah ditambahkan kepada kita dalam keadaan di mana kita ditemukan. Karena Allah menuntun jiwa ke dalam penderitaan pencobaan yang sebanding dengan keagungan rahmat yang dianugerahkannya pada kita. Jadi menurut Saint Isaac, yang penting setiap cobaan itu, baik dari Allah, iblis, sesama, hawa nafsu diri kita sendiri, berguna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Asal memang kita menggantung harapan kita padanya. Isaac menekankan bahwa Allah tidak mengirim kepada kita pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Dia selalu menyesuaikan kekuatan dan kuantitasnya sesuai dengan kapasitas kita menanggungnya. Tetapi jika seseorang tidak mampu menanggung pencobaan dan penderitaan besar, dia juga tidak akan dapat menerima karunia besar. Ini adalah hukum lain dari kehidupan rohani. Jika jiwa seseorang memiliki kelemahan dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk pencobaan yang besar, dan karena itu dia meminta untuk tidak masuk ke dalamnya, dan Allah mengindahkan ini, maka ketahuilah dengan pasti, sejauh jiwa tidak cukup untuk pencobaan besar, dalam ukuran yang sama tidak cukup untuk karunia yang besar. Dan sejauh pencobaan-pencobaan besar dicegah masuk jiwa, pada tingkat yang sama karunia-karunia besar ditahan darinya. Karena Tuhan tidak memberikan karunia yang besar tanpa pencobaan yang besar. Dalam kebijaksanaan yang berada di luar pemahaman kita, Allah telah menetapkan bahwa karunia-karunia yang dianugerahkan sebanding dengan pencobaan yang kita hadapi. Maka pencobaan itu sebanding dengan karunia dari Tuhan. Semakin besar pencobaan, semakin besar karunia Allah. Dan saudara-saudara, menjalani semua proses yang menyakitkan, hidup suci, mematikan daging, diasinkan oleh api, dan melalui berbagai macam pencobaan yang kita hadapi, itu hanya bisa kita lalui jika kita punya satu cinta yang kuat kepada Allah. Cinta bagi siapapun atau apapun, bahkan cinta bagi dirinya sendiri pada waktunya dapat menjadi dingin dalam diri manusia, hilang sama sekali, bahkan tidak berubah menjadi kebencian. Tapi cinta manusia kepada Allah setelah diperoleh dan mapan lebih sulit didinginkan, kecuali orang itu kehilangan akal sehatnya. Ya. Pada contoh yang pertama, cinta pada diri sendiri, manusia menghapus cintanya, baik karena perubahan di dalam dirinya sendiri atau karena perubahan objek cintanya. Pada contoh kedua, manusia yang mencintai Allah dapat mengurangi cintanya kepada Allah hanya karena perubahan pada dirinya, tapi bukan karena perubahan pada Allah. Semua ini rapi dijelaskan oleh Saint Isaac, mengatakan ada sejenis cinta yang mirip dengan sungai yang dipengaruhi oleh curah hujan, yang dengan cepat menjadi kering setelah hujan berhenti. Tetapi ada cinta yang mirip dengan mata air yang memancar dari bumi yang tidak pernah berhenti. Cinta pertama adalah cinta manusia, dan cinta kedua adalah cinta ilahi.
Nah, Saint Simeon, sang teolog baru itu berbicara tentang cinta ilahi. Dia berkata, "Oh cinta suci, engkau adalah akhir dari hukum Taurat. Engkau mengendalikan aku, engkau menghangatkan aku, engkau mengorbankan hatiku untuk cinta yang tak terukur kepada Allah dan saudara-saudaraku. Karena cinta, Allah menjadi manusia. Karena cinta, dia menanggung semua penderitaan yang memberi hidup untuk membebaskan manusia dari pembantaian alam maut dan membawanya ke surga. Karena cinta, para rasul menyelesaikan jalan mereka yang sulit. Karena cinta, para martir menumpahkan darah mereka supaya tidak kehilangan Kristus. Demikian juga kita. Karena cinta, kita bisa mengalahkan, menumpahkan darah kita, mengalahkan musuh-musuh kita. Saudara, saya akan mengambil satu contoh kisah tentang cinta ini kepada Allah, yaitu seorang perempuan yang berdosa dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Pada akhirnya ada seorang perempuan dosa dan kita bisa belajar dari dia. Seorang perempuan berdosa ini setelah mendengar bahwa juru selamat ada di rumah Simon, datang ke sana dengan sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, bergerak menuju kaki Tuhan. Dari belakangnya dia mulai menangis dan membasuh kakinya dengan air matanya, lalu menyekannya dengan rambutnya, menciumnya dan mengurapinya dengan minyak. Dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bertindak dan melalui tindakannya menyatakan kasih yang paling lembut kepada Tuhan. Karena itu kita sekarang membicarakan tentang dia. Dosanya yang banyak telah diampuni karena ia sangat mengasihi. Kapan kita akan berbicara lebih sedikit, tetapi lebih banyak bertindak? Dan melalui tindakan kita, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita mungkin berkata, jika dia ada di sini, saya akan siap sekarang untuk melakukan segalanya bagi dia. Tetapi dia ada di sini, tidak terlihat dalam pribadinya, tetapi terlihat dalam semua orang-orang, terutama mereka yang lagi dalam kekurangan dan membutuhkan. Nah, saudara, tetapi urapilah Tuhan yang tidak kelihatan dengan doa hati dan pikiran yang penuh kasih. Dan demi dia, lakukanlah segala yang mungkin bagi mereka yang membutuhkan. Maka kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Untuk menemukan Allah, kita tidak mesti meninggalkan dunia ini, mengisolasi diri kita dari sesama manusia, dan terjun ke dalam kehampaan. Tetapi Kristus memandang kita melalui mata semua orang yang kita temui. Begitu kita mengenali kehadiran universal Kristus, semua perbuatan dan pelayanan praktis kita kepada sesama itu menjadi tindakan doa itu sendiri. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya kita semua adalah seperti lilin. Lilin membutuhkan matahari untuk melembutkan, dan tanah liat membutuhkan matahari untuk mengeraskan. Orang-orang kudus akan membutuhkan dan mengalami Allah sebagai kebahagiaan, dan orang-orang fasik akan mengalami Allah sebagai penghukuman. Allah akan menjadi segalanya dalam segala sesuatu yang disebut apokastasis. Dalam apokastasis, ini masing-masing akan mengalami Allah menurut keadaannya sendiri. Bagi yang telah disucikan akan mengalami Allah sebagai terang dan sukacita, sedangkan bagi mereka yang fasik akan mengalami Allah sebagai kegelapan, ratapan, dan kertakan gigi dalam penyesalan abadi. Allah akan menjadi segalanya dalam segala sesuatu, dan bagaimana masing-masing diri kita akan mengalami Allah menurut keadaannya sendiri. Akan kita mengalami Allah sebagai seorang pemenang yang sudah mengalahkan musuh-musuh di dalam diri kita, yaitu dosa, iblis, dan maut. Sudahkah kita menyerahkan diri kita kepada Allah? Sudahkah kita menjadi seperti lilin yang membutuhkan matahari untuk melembutkan? Apakah kita sudah diasinkan oleh api dan sudah berhasil
melewati segala macam temptation dan cobaan, dan disitulah akan menjadi ukuran apakah kita akan mengalami Allah sebagai sukacita atau mengalami Allah sebagai satu ratapan dan penyesalan seumur hidup. Semuanya bergantung kepada kita. Ketika kita mulai bekerja, maka anugerah itu akan menyertai dan menolong kita. Seperti seorang perempuan yang berdosa tadi, dia akan bergerak maju di kaki Tuhan Yesus. Dia mengurapinya, disitulah Kristus memberkatinya dan memberi dia kemenangan imannya. Demikian saudara yang bisa saya sampaikan. Semoga ini memberikan kita kekuatan untuk terus menjalani kehidupan ini, memurnikan diri kita, diasingkan oleh api, mempersembahkan diri kita sebagai korban yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi pemenang atas dosa, iblis, dan maut yang sudah diberikan oleh Kristus kepada kita dengan kita membayar harga untuk melakukan hal-hal yang tadi saya jelaskan. Terima kasih, semoga ini menguatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.